Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Rahman Aziz dengan nomor BP 18101192610037. Perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu ada Bima Resya Zikir Rizky dengan nomor BP 18101192610207. Yang kedua itu ada Rafiki Rahman Aziz dengan nomor BP 18101192610037. Yang ketiga yaitu ada Ronald dengan nomor BP 18101192610043. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai penerapan aplikasi CRM dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk presentasi saya. Ini mulai dari halaman login sebagai admin maupun sebagai petugas. Pada kali ini saya akan masuk pertama kali yaitu menggunakan login sebagai admin. Di sini saya klik login sebagai admin dan di sini akan tampil tepat username dan password kita sebagai admin untuk bisa masuk ke halaman login sebagai menu admin. Sini saya masukkan dengan nama saya sendiri yaitu Rafiki dan passwordnya yaitu 180137, nomor WP saya sendiri, dan saya klik login, maka akan tampil feedback yaitu login sukses dan klik OK. Berikut sesudah kita sukses login sebagai admin, maka akan tampil menu admin rumah makan. Sini ada beberapa menu yang akan digunakan nanti oleh sebagai admin. Itu pertama ada daftar menu makanan, data petugas, histori transaksi yang dilakukan oleh petugas, dan logout untuk keluar sebagai login sebagai admin maupun sebagai petugas. Di sini saya akan masuk dulu sebagai daftar menu makanan. Daftar menu makanan di button tadi, daftar menu makanan, di sini tempat input daftar menu rumah makan Ismira. Di sini adalah tempat menginfokan menu-menu apa saja yang ada di rumah makan tersebut. Di sini sudah ada beberapa saya inputkan nama menu yang telah ada, dan saya sekarang ingin menambahkan lagi menu yang akan ditambahkan untuk daftar menu makanan di rumah makan Ismira ini. Pertama yaitu kita inputkan nama menunya. Di sini kita inputkan pertama yaitu nama makanannya dendeng balado plus nasi dengan harga misalkan 17.000, dengan stok misalkan stok dendengnya ada berapa, itu misalkan kita stok aja dendengnya ada 10 potong, dan kita add untuk menambahkan ke halaman daftar menu makanan. Maka akan tampil di halaman menu laporan data grid view di bawah ini. Nama menu dendeng balado plus nasi harga 17.000, stok 10, tanggal masuknya, tanggal mengumpulkan daftar menu ini. Misalkan kita ingin edit lagi datanya menu, misalkan dendeng balado, kita klik, misalkan stoknya kita tambah menjadi 15, dan klik edit, maka data berhasil diupdate, maka stoknya akan bertambah menjadi 15. Tombol clear ini berguna untuk menghapus data yang di sini. Clear, maka akan terhapus yang telah kita buat tadi, yang kita inputkan tapi belum kita jadi masukkan ke dalam data grid view ini. Lalu tombol print ini untuk mencetak halaman ini yang data grid view ini. Dan ini daftar menu makanan yang akan dicetak nantinya. Di sini ada beberapa kode menunya dan nama menu makanan, harga, stok, dan tanggal akan diinputkan. Lalu delete digunakan untuk menghapus nama menu makanan yang ada di data grid view ini. Misalkan kita mau menghapus jus jeruk, dan kita klik delete, dan muncul feedback data berhasil dihapus, dan klik OK, maka data jus jeruk tadi telah terhapus. Sekarang kita akan tambahkan lagi minumannya, jus jeruk dengan harga 7.000, stoknya misalkan ada 10, klik add,
maka jeruk akan muncul di daftar menu. Tombol cari ini guna untuk mencari data menu makanan yang akan kita cari. Misalkan kita cari nasi saja, dan kita klik cari, maka akan tampil yang kita cari, yaitu nasi atau jus jeruk. Maka akan tampil jus jeruk. Tombol refresh untuk merefresh data grid ini. Dan back ada tombol kembali. Baiklah, selanjutnya itu di sini ada menu data petugas. Data petugas digunakan untuk mengumpulkan data petugas nantinya yang akan masuk untuk sebagai menu admin sebagai petugas di rumah makan tersebut. Yang nantinya petugas tersebut mengumpulkan transaksi yang dipesan oleh para konsumen nantinya atau pembeli. Dan di sini kita klik data petugas untuk menambahkan data petugas yang ada nanti di rumah makan tersebut. Di sini ada data yang telah saya masukkan itu atas nama saya sendiri. Nah, saya di sini akan menginputkan kembali nama petugas yang baru. Di sini saya tambahkan nama petugasnya itu Bima Resya Zikir Rizky dengan email bima 112 @gmail.com, dan sini alamat Lubek Padang. Username-nya itu nanti digunakan untuk username dan password ini digunakan untuk masuk ke halaman menu petugas nantinya. Dengan nama misalkan kita berikan username-nya Bima saja, dan passwordnya nomor WP-nya saja 18207. Lalu kita klik add untuk menambahkan data tersebut untuk masuk ke database MySQL, dan akan tampil di halaman data grid view ini. Nama petugas Bima Resya Zikir, email bima12@gmail.com, alamat Lubek Padang, username Bima, password 18207, tanggal pendaftaran 2022, bulan 1, tanggal 21. Dan misalkan kita ingin mengedit lagi username si Bima, itu klik Bima dan klik misalkan kita mau ingin mengubah username-nya, misalkan Bima Resya, dan klik edit, maka data berhasil diupdate dan username Bima Resya tadi berganti. Tombol clear berguna untuk menghapus data yang telah terinput tapi tidak jadi kita masukkan atau ada kesalahan data. Misalkan klik grafik yang manis, clear, maka akan terhapus. Dan kita klik Bima Resya misalkan dan klik delete, maka data berhasil dihapus dan data tersebut akan hilang di bagian data grid view. Dan kita tambahkan lagi nama Bima Resya tadi, Zikir Rizky, (180207). Klik add, maka akan tampil feedback data berhasil disimpan, dan klik OK, maka akan tampil Bima Resya Zikir dengan email bima12@gmail.com, alamat Lubek, username yang akan masukkan sebagai admin petugas nantinya di menu tugas, yaitu dengan masukkan dengan username Bima, password 18027, tanggal pendaftarannya menjadi petugas itu tahun 2022, bulan 1, tanggal 21. Klik print untuk memprint atau mencetak hasil dari yang kita inputkan tadi. Klik back untuk kembali, dan history
History ini nantinya akan tampil setelah petugas menyebutkan transaksi yang telah dilakukan oleh antara uh, petugas rumah makan dengan pembeli atau konsumen yang memesan makanan tersebut nantinya. Kita back dulu dan klik login, kita akan masuk sebagai login petugas. Di sini adalah tampilan login petugas rumah makan dengan masukkan username dan password. Dan pada sekarang ini kita akan masuk sebagai petugas dengan nama Bima tadi. Bima dengan password 1802207 dan klik login, dan maka tampil feedback login sukses dan klik OK. Dan inilah menu petugas rumah makan. Ada beberapa tampilan, yaitu transaksi, history, daftar menu makanan, dan logout untuk keluar. Transaksi digunakan untuk menginputkan transaksi yang dipesan oleh konsumen nantinya. Di sini ada data untuk mencari daftar menu makanan yang akan dipilih oleh konsumen nantinya. Misalkan konsumen ingin ayam panggang dengan plus nasi, klik itu nanti akan muncul nama menu ayam panggang plus nasi dengan harga 17.000 dan jumlahnya misalkan konsumen ingin memesan 2. Jadi total harganya 17 dikali 2 jadi 34.000 dan klik add, maka tampil muncul feedback begitu, data masuk ke keranjang dan hasil akan muncul di halaman data review ini. Dan misalkan konsumen ingin menambahkan menu makanan yang ingin dipesan lagi, misalkan ingin menambah cumi bakar plus nasi dengan harga 18.000, jumlahnya 1, maka total harganya 18 dikali 1 yaitu 18.000 dan klik add, maka tampil feedback, data masuk ke keranjang dan klik OK, maka akan muncul di halaman feedback data berhasil masuk ke keranjang dan menu yang dipilih tadi akan masuk ke data review ini. Cumi bakar, dan di sini adalah total harga dari menu yang dipesan 34 ditambah 18 itu 52.000. Dan misalkan konsumen ingin membatalkan pesanan ini, ingin pesan makanan yang baru, kita klik reset untuk menghapus semuanya dan klik delete. Misalnya ingin menghapus yang satu saja, misalkan kita klik delete dulu, misalnya cumi bakar, konsumen batal memesan cumi bakar, dan kita klik dulu cumi bakar, lalu klik delete, maka yang kita klik tadi, maka menu makanan yang kita klik tadi maka akan terhapus. Jika kalau reset gunakan untuk menghapus keseluruhannya, maka tidak ada lagi data di keranjang menu makanan yang dipilih oleh konsumen tadi. Di sini saya akan menambahkan menu makanan lagi, itu ayam panggang lagi dengan jumlah 3, 17 kali 3, 51.000 dan klik add, maka akan muncul feedback data masuk ke keranjang dengan klik OK, maka akan muncul di tampilan data review ini. Kita akan tambahkan lagi datanya dengan itu TS jumlah 3, klik add dan muncul feedback data masuk ke keranjang, klik OK. Jadi total harga yang dipesan oleh konsumen itu ada 26.000, misalkan dibayar oleh konsumen dengan uang 100.000 dan klik bayar dan muncul feedback transaksi berhasil dan klik OK. Kembaliannya itu 34.000, kita print. Nah, di sini akan muncul stok belanja dari konsumen. Dari sini akan muncul stok dan di sini akan muncul stok pesanan yang telah konsumen pesan dengan petugas makanan. Di sini ada logo rumah makan Yasmira, lalu di sini ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nama menu yang dipesan itu ada ayam panggang ayam tadi, ada TS dengan harga 17.000, lalu TS 5.000, jumlah 3 dan TS juga 3, total 50.000 dan TS juga 15.000.
Jadi total harga keseluruhan 66.000, uang yang diberikan oleh konsumen 100.000, kembalian 34.000. Di sini akan muncul terima kasih atas kunjungan di rumah makan Ismera, dan untuk melakukan pesanan makanan dan booking tempat bisa melalui nomor WA yang tertera di pesanan yang telah dilakukan tadinya. Di sini nantinya di nomor WA yang telah diberikan, konsumen nantinya bisa melakukan pesan booking makanan atau pesan booking tempat untuk nantinya akan sebelum ingin pergi ke rumah makan tersebut, ingin booking tempatnya agar tidak penuh atau nantinya. Lalu kemudian kita logout atau kembali ke halaman menu sebagai petugas rumah makan. Lalu di sini ada menu history. Menu history adalah tampilan menu yang telah diinputkan oleh petugas tadinya, yang dipesan, menu-menu yang telah dipesan oleh konsumen tadinya. Di sini ada fitur yaitu search untuk mencari nama menu yang telah dipesan, dan tombol refresh untuk kembalikan data review yang telah kita cari tadi. Misalkan kita cari namanya TTS. Nama akan muncul tampilan menu nama TS, dan kita klik refresh untuk mengembalikan data review tadinya ke awal sebelumnya, dan klik back untuk kembali ke halaman menu petugas rumah makan. Di sini ada daftar menu makanan. Di sini untuk mencari apa saja nama menu yang telah diinputkan oleh si petugas admin rumah makan. Di sini ada beberapa menu yang telah diinputkan, harga, stok, dan tanggal masuk yang telah diinputkan. Misalkan kita ingin mencari nama menu makanannya, misalkan dendeng, kita saya cari, maka akan tampil muncul nama menu dendeng balado. Misalkan ayam, maka akan muncul nama menu yaitu ayam panggang, ayam goreng, gulai ayam. Lalu kita klik reverse untuk kembalikan data review pada halaman sebelumnya. Kita klik back untuk kembali ke halaman menu petugas rumah makan. Kita klik logout dan kita masuk lagi sebagai login admin untuk melihat transaksi yang telah dilakukan oleh petugas admin tadinya. Kita klik login, kita masuk dengan username dan password. Misalkan saya salahkan di bagian password ini, misalkan 18. Maka akan muncul feedback username atau password salah. Yang klik OK, kita masukkan ulang kembali username-nya. Dan klik login untuk masuk ke halaman menu admin rumah makan Ismera ini. Dan akan muncul login sukses, dan klik OK, maka muncul menu admin rumah makan, dan klik history untuk melihat hasil history yang telah transaksi yang telah dilakukan oleh petugas admin rumah makan tadinya. Di sini ada beberapa transaksi yang telah dilakukan pada hari ini, misalkan yaitu ayam panggang, pesan nasi, dan PS. Di sini ada fitur search, reset, refresh, dan print. Di sini kita mencari tombol mencari menu makanan yang dicari, misalkan ayam, misalkan TS saja, TS. Maka akan muncul nama menu TS, misalkan ayam. Maka akan muncul ayam. Dan klik refresh untuk kembalikan ke halaman data review yang sebelumnya. Di sini ada tombol print untuk melihat report, untuk mencetak atau melihat report transaksi yang telah dilakukan oleh petugas rumah makan tadinya, yang telah dipesan oleh konsumen. Di sini ada tanggal transaksi yang dilakukan, ada ID, ada kode menu, menu makanan, harga, jumlah, dan total harga. Lalu reset untuk menghapus data pada hari ini. Misalkan pada hari ini kita hapuskan data saja. Jadi untuk data besok bisa menggunakan data yang baru. Karena klik reset, maka data untuk hari ini telah terhapus transaksinya. Dan klik kembali untuk kembali ke halaman menu rumah makan, menu admin rumah makan, dan klik logout untuk kembali ke halaman login sebagai apa kita di rumah makan Ismera tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.